Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Madam Amira di channel OWY. Enjoy for happy life. Baik, teman-teman enjoy. Dalam suatu kehidupan, khususnya dalam pernikahan, kita berangkat mengikat satu janji, tentu dengan harapan dari awal bahwa insya Allah kita akan sehidup semati sampai maut memisahkan. Tapi apa daya ketika di tengah perjalanan, ya timbul masalah, kendala yang di luar dari kendali kita, akhirnya semuanya harus kandas, berantakan. Nah, sekaitan dengan apa yang Madam sampaikan barusan, itulah yang akan kita bahas pada malam ini dengan bintang tamu Madam. Baik, lebih ringkasnya kita langsung saja ke bintang tamu kita pada malam ini. Hai, selamat malam Ibu. Selamat malam Madam. Oke, apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Madam mau berterima kasih nih, Ibu sudah mau hadir, mau datang. Ya, kita ngobrol banyak dan jauh pada malam ini. Ya, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, silakan Ibu perkenalkan dulu dirinya kepada teman-teman Enjoy. Baik, terima kasih Madam. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Yusnila Sari. Saya seorang ibu dan juga seorang pekerja. Saya memiliki seorang putri yang saat ini berusia 5 tahun. Baik, nah tadi Ibu mengatakan ada putrinya ya sudah TK, berarti sudah sekolah. Betul. Nah kalau misalnya nih kan Ibu bekerja, kalau misalnya Ibu tinggalkan rumah, siapa yang ngurus putri Ibu? Jadi alhamdulillah kedua orang tua saya masih sehat. Jadi ketika saya sedang tidak di rumah atau saya sedang bekerja, anak saya dibantu diurusi oleh kedua orang tua saya. Oh begitu. Oke, berarti kalau Ibu sibuk di luar, terus yang ngurus putrinya adalah orang tua, ya, neneknya dalam hal ini. Berarti Bapak juga sibuk? Maksudnya suami Ibu? Kerja juga? Aduh. Kebetulan saya seorang single parents. Oh begitu. Sudah lama Ibu menyandang ya single parent itu? Kurang lebih sekitar 3 tahun semenjak kita memutuskan untuk berpisah. Oh, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Dan setelah perpisahan itu ya maksud Madam, Ibu langsung aktif, punya kesibukan sendiri di luar dan fokus bekerja? Awalnya terpuruk. Oh ya? Ya, beberapa minggu terpuruk, tapi setelah itu move on. Oh begitu. Move on. Wow, artinya Ibu bisa move on dengan cepat. Ya, Oke. alhamdulillah. Bisa beritahu mungkin kepada cerita ya sedikit. Oke. Ibu bisa tiba-tiba ya secepat itu bisa move on ya, walaupun pasti ya teman-teman juga kita pahami bahwa ketika kita baru bertemu atau maksud Madam berpisah dengan seseorang yang kita cintai, ya tentu ada rasa berat. Maaf Ibu ya, Madam tidak bermaksud mungkin luka lama ya. Tetapi Ibu ini kelihatannya cepat move on nih. Boleh bagi rahasia bagaimana cara cepat move on seperti Ibu yang alami saat ini? Silakan ke teman-teman Enjoy. Ya, baik. Jadi gini Madam, yang namanya pernikahan itu kita pasti mengharapkan pernikahan yang langgeng, ya kan, bahagia, happy ever after. Ya. Tetapi di dalam proses menjalani pernikahan, kita pasti menghadapi banyak kendala, banyak permasalahan, sehingga akhirnya kita harus memutuskan untuk bercerai. Perceraian memang bukan hal yang ideal, bukan ide yang ideal. Terutama untuk orang seperti saya yang sudah memiliki seorang putri, ya kan. Tapi ketika hubungan rumah tangga sudah tidak sehat, yang ada hanya akan membuat keluarga menderita. Jadi karena sudah di titik itu, kami memutuskan untuk berpisah. Awalnya memang berat. Jadi ada beberapa minggu itu berat, kita kayak bahasa gaulnya itu galau, ya kan? Galau, berminggu-minggu galau. Nggak semangat, nggak semangat. Seperti patah. Ya, Sebuah dunia gelap nggak ya Bu ya? Gelap. Gelap ya pasti. pasti. Yang namanya berpisah itu pasti, ya kan, galau. Tapi setelah itu saya berpikir, saya memiliki seorang putri. Saya tidak mungkin terpuruk terus, ya kan? Lama. Jadi tapi merana boleh. Iya.
merana ada Bu ya? Iya, Oke. tapi sebentar. Sebentar. Iya. Iya. Karena life must go on. Oh iya. Saya harus betul. move on. Saya Oke. punya seorang putri. Saya pantas untuk bahagia. Iya. Ya kan? Artinya ibu menghargai diri sendiri. Menghargai diri saya sendiri, Bahwa betul. ya kebahagiaan itu layak untuk ibu dapatkan. Betul. Saya layak untuk hidup bahagia. Iya. Putri saya layak Iya. untuk hidup bahagia. Iya, betul. Saya tidak boleh terpuruk karena kalau saya terus-terusan bersedih, otomatis kesedihan ini akan saya tularkan ke anak saya. Iya, Seperti itu. betul. Jadi saya harus bahagia supaya anak saya juga bisa bahagia. Luar biasa. Ibu yang kuat, ibu yang tegar dan yang lebih membuat kita menganggap bahwa ibu sukses move on karena secepat itu dan semandiri ini ibu sekarang tiba-tiba sudah langsung punya kesibukan. Tapi boleh tanya sedikit Bu, Ya. sebelum kemarin ibu berpisah nih ya, ibu memang kerja sama seperti sekarang. Ibu memang maksudnya punya pekerjaan juga. Jadi sebelum memutuskan untuk berpisah, saya memang memiliki pekerjaan. Dulu satu kantor dengan suami. Tapi setelah kita memutuskan untuk berpisah, saya juga memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya saat itu. Kemudian saat ini saya mencoba mencari pengalaman baru di tempat kerja saya yang sekarang ini. Oh begitu. Oke. Dan ternyata ibu sudah menemukan pekerjaan yang menurut ibu sesuai harapan ibu? Ya, alhamdulillah aja untuk pekerjaannya. Yang namanya pekerjaan itu pasti ada tantangan tersendiri. Jadi tergantung dari bagaimana kita untuk bisa enjoy sama pekerjaan yang kita miliki. Oh begitu. Dinikmati. Dinikmati. Iya, dalam tahapan segala bentuk prosesnya. Betul. Oke, baik. Dan sekarang seperti ini Bu. Ya itu tadi sekitar lingkungan pekerjaan ibu ya. Kemudian terkait dengan cerita sedikit masa lalunya. Nah sekarang bagaimana ibu nih khusus dalam dunia pendidikan mengarahkan putrinya supaya bisa memenuhi ya yang seharusnya untuk pendidikannya putri ibu. Jadi gini, kebetulan kan sekarang masih sekolah online ya. Jadi dan saya juga tidak 24/7 di rumah. Jadi untuk itu saya selain pendidikan formalnya, saya juga mempercayakan putri saya untuk ikut memperoleh pendidikan informal lewat salah satu yayasan pendidikan yang ada di Kabupaten Siteramu. Oke, berarti luar biasa. Meskipun ibu setiap hari ya sibuk ya dengan kesibukan ibu ya, tentu di pekerjaan ibu, tapi ibu tetap tidak melupakan bagaimana mengarahkan putrinya untuk ya bisa maju, terutama ya ada dasar pendidikan dengan baik. Ya berarti kesuksesan ibu dalam mungkin ya dunia kerjanya, tapi tetap juga tidak mengabaikan tugas ibu sebagai ibu yang punya seorang putri. Iya. Oke, nah kalau begitu kan otomatis kita ke depannya nih berharap ya bagaimana kehidupan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Berangkat dari ya peristiwa yang sudah ibu lewati dan syukur alhamdulillah kan sudah move on saat ini. Iya. Kalau misalnya apa yang paling ibu impikan saat ini? Ya. Yang paling saya impikan saat ini, Ya. yang pastinya saya ingin lebih sukses Ya. lagi, Oke. punya karir yang lebih bagus. Membuat orang tua bangga, bahagia, membuat anak saya bangga dengan saya, seperti itu. Anak saya harus bangga punya ibu seperti saya. Iya. Seperti itu kira-kira. Oke, luar biasa. Dan tentu terlepas dari semua itu, ibu pasti tidak melupakan bahwa ibu kan harus juga memikirkan kebahagiaan sendiri nih. Ya otomatis anak merupakan tanggung jawab. Kemudian juga ya termasuk juga orang tua kita yang kebetulan alhamdulillah masih hidup. Tapi tentu ibu tidak boleh melupakan ya untuk memperhatikan kebahagiaan diri sendiri. Bukan berarti ibu ada trauma dengan masa lalu. Silakan. No, madam. Oke. No, tidak ada trauma sama sekali. Ya. Jadi yang saya tangkap dari maksud pertanyaan madam itu tentang rencana masa depan kan. Iya, betul. Menikah
selalu ada di daftar rencana masa depan saya. Oh ya, selalu ada. Selalu ada di daftar Selalu rencana ada. masa depan Oke. saya. Ya walaupun harus penuh dengan pertimbangan. Iya kan. betul pasti. Apalagi dulu di pernikahan pertama saya memulai dari nol. Oke. Tetapi di pernikahan berikutnya insya Allah. Iya. saya tidak memulai dari nol lagi, tapi saya memulai dari pengalaman. Oh begitu. Sudah ada pengalaman hidup yang Sudah. mendewasakan Betul dalam sekali. membangun hubungan berikutnya nanti. Betul. Oke, karena terlepas dari semua yang kita lewati kemarin-kemarin sebelumnya adalah sebuah proses pembelajaran untuk menuju kesempurnaan ke depannya. Bukan begitu, Ibu? Betul. Oke. Nah, otomatis ya, pasti setelah adanya pengalaman kemarin, pasti Ibu akan lebih istilahnya lebih mempertimbangkan banyak hal ketika harus misalnya nanti menentukan pilihan untuk melanjutkan kembali kehidupan yang sempat ya terhenti sesaat. Nah, kira-kira bayangan yang seperti apa yang kita harapkan dari misalnya seorang pendamping nih kelak nanti yang Ibu harapkan bisa membahagiakan Ibu? Ya. Soal pendamping hidup masa depan, yang pastinya saya mencintai dia dan dia mencintai saya. Oke. Saya bisa menerima dia dan dia bisa menerima saya. Seperti itu. Iya. Artinya dalam hal menerima keadaan Ibu sebagai wanita yang punya kesibukan di luar rumah, terus juga menerima keadaan Ibu bahwa notabene menikah dengan Ibu berarti menikahi dua orang. Karena Ibu ada putri. Nah, itu yang mungkin paling penting karena selain Ibu mengharapkan kebahagiaan Ibu sebagai apa yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang yang namanya suami, terlebih lagi pasti Ibu akan mempertimbangkan kebahagiaan putri Ibu juga di mana akan mendapatkan seorang bapak baru. Ya, nah, betul. itu ada kriteria nggak yang terkhusus? Kalau kriteria yang pastinya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, paling tidak dengan Ibu ya dan putri. Bertanggung jawab. Putrinya. Oke. Betul sekali. Kenapa? Ketika kita tahu bahwa seorang laki-laki yang kita cintai itu memiliki tanggung jawab yang besar, tentu ada rasa aman ya, dan rasa percaya bahwa insya Allah dia akan membawa dan memberikan kita kebahagiaan, ya, dan akan melengkapi kehidupan kita. Nah, itu terutama. Nah, terlepas dari semua itu, Ibu, selama Ibu istilahnya nih menikmati kesendirian ya yang kurang lebih 3 tahun, selain sibuk dengan pekerjaan Ibu, kemudian tadi ya pastilah ada perhatian kadangnya. Ibu ada kesibukan lain? Kalau untuk saat ini sih kesibukan lain nggak ada. Jadi paling cuma bekerja saja. Habis itu pulang bekerja. Soalnya kan paling menghabiskan waktu quality time bersama anak seperti itu. Kalau kegiatan lain di luar dari itu sih nggak ada, Madam. Baik. Nah, sedikit lagi, Madam jadi kepikiran nih. Ketika misalnya waktu Ibu nih, istilahnya kemarin kita kembali lagi sedikit nih, Ibu belum memutuskan untuk bercerai, ya, pasti ada hal yang mendasar yang membuat keluarga berantakan. Nah, pada saat itu Ibu memang memutuskan untuk menikah, maksud Madam itu Ibu memutuskan untuk mengambil jalan berpisah itu bukan ya ada keyakinan atau bahwa saya akan tetap bisa melanjutkan hidup saya. Ya pasti, pasti. Jadi keputusan untuk berpisah itu bukan keputusan yang diambil sesaat, dipikirkan sesaat. Itu kita udah memikirkannya itu jauh hari sebelumnya. Ya. Dan kita menemukan bahwa perpisahan adalah jalan yang terbaik untuk kita semua. Baik. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ketika hubungan keluarga sudah tidak sehat, yang ada hanya menderita gitu. Yeah. Dan kita tidak bisa membesarkan seorang anak ketika kita tidak memiliki kebahagiaan bersama pasangan. Jadi kebahagiaan bersama pasangan. Ada beberapa orang yang mengatakan mereka ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya itu demi anak. Yeah. Saya tidak menyalahkan mereka, itu hak mereka, pemikiran mereka kan. Tapi saya nggak sepakat dengan hal itu. Jadi Ibu berani mengambil sikap.
Iya, saya berani mengambil sikap dan saya tidak sepakat mempertahankan rumah tangga demi anak itu, saya kurang sepakat. Ya, akhirnya ibu berani mengambil sikap bahwa ternyata perasaan ibu tidak baik-baik saja. Betul. Dan kalaupun bertahan, ya sama saja sulitnya. Iya. Jadi memberanikan diri untuk oke deh, saya harus mengakhiri semuanya dengan cara berpisah baik-baik. Resikonya pun sudah ibu siap hadapi. Sudah siap Oke. dihadapi, betul. Baik, dan seperti yang ibu sampaikan tadi bahwa kadang-kadang itu dalam kehidupan berumah tangga, ya untuk kita mendapatkan garansi bahwa kehidupan rumah tangga kita itu tetap dalam keadaan baik-baik saja, meskipun ya mungkin ya untuk sebagian orang bisa menerima segala bentuk kesulitan, penderitaan, ya bisa dipendam, ya, dan tetap tidak akan diangkat ke permukaan sebagai bentuk pemberontakan bahwa pernikahan ini harus berakhir. Tapi walaupun sesulit menderita itu, kebanyakan orang juga masih siap mempertahankan ya bahtera rumah tangganya dengan satu alasan tadi bahwa mungkin merasa ada oh ya saya tidak siap kehilangan karena secara lahir nanti saya nggak bisa makan, nggak bisa apa ya kan, karena ketergantungan mungkin dari suami. Iya. Terus mungkin banyak faktor, tapi kita bersyukur ketika sebagian atau ya dari ya orang-orang yang membangun rumah tangga sampai hari ini masih langgeng, itu luar biasa kekuatan yang mereka punya. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa teman-teman yang terpaksa harus mengalami bentuk perpisahan, perceraian itu ya berarti kita juga harus menghargai mereka punya ya pendapat sendiri terkait dengan kebahagiaan yang harus mereka perjuangkan, seperti itu. Jadi sudah benar yang ibu katakan tadi bahwa ya tergantung pribadi masing-masing. Ada orang yang merasa kuat, nyaman saja menikmati meskipun harus menderita dalam pertahankan keluarganya, rumah tangganya, tapi ada juga yang waduh sangat merasa tidak nyaman, merasa apa dan harus keluar dan mengakhiri dengan segera. Seperti itu ibu ya. Dan ibu di bagian kedua itu. Betul, saya di bagian kedua. Baik, dan ternyata kan setelah ibu mengambil keputusan tadi, ibu bisa bertanggungjawabkan. Buktinya sekarang ibu merasa nyaman-nyaman saja ya, bahagia saja. Bahagia. Jadi dengan kata lain bahwa di balik ya perpisahan ibu ada mantan yang menyesal, bukan begitu? Ini bukan madam yang bilang ya. Ya bukan seperti itu ya. Teman-teman enjoy, madam sekedar bercanda ya. Baik, artinya meskipun begitu sebagai perempuan ya emang kita harus minimal mempertahankan bahwa kita layak bahagia. Ya. Betul. Seperti itu. Baik, jadi kata kuncinya ibu berhasil move on dari semua yang ibu rasakan selama ini karena alasan-alasan tadi. Betul. Oke. Nah mungkin ada yang ibu sampaikan kepada teman-teman enjoy, khususnya bagi ya pasti yang masih single-single nih maksudnya, khususnya teman-teman yang masih single di sana. Silakan Bu, apa pesan ibu? Silakan. Ya untuk yang masih single sih pesan saya sebelum memutuskan untuk menikah atau menjalin suatu hubungan serius dengan pasangan seseorang gitu. Pikirkan lagi baik-baik. Ya. Terutama hal yang perlu dipikirkan adalah ya pikirkan lagi kita tidak boleh kekanak-kanakan lagi. Kita harus bertanggung jawab dengan hubungan kita seperti itu, tidak egois lagi seperti itu. Artinya paling tidak kita harus mempersiapkan diri untuk menerima segala sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi, jadi kita harus berani mengambil sikap. Artinya dalam hal ini menjaga sikap pribadi, kesiapan mental, lahir batin ya untuk melengkapi ya kebahagiaan yang akan kita jalani ke depannya. Seperti itu Bu ya. Betul. Baik, mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan ya kepada orang-orang tersayang. Ibu silakan. Baik, terima kasih Madam. Jadi saya mau menyampaikan rasa terima kasih saya kepada kedua orang tua saya. Saya mau berterima kasih kepada anak saya, putri saya. Terima kasih telah tumbuh dengan baik dan mengerti. Dan saya mau berterima kasih kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sudah menjadi support system di waktu-waktu terpuruk. Jadi betul sekali. Dan mereka termasuk yang ikut
membangun Anda. Betul. Sehingga sekarang ini sudah bisa tertawa lepas. Betul. Ya seperti meskipun ada beban tapi itu bisa terabaikan. Iya, betul, Madam. Ya karena sudah mulai disibukkan dengan rutinitas sehari-hari. Seperti itu. Oke, terakhir yang menjadi harapan Ibu ke depannya untuk ya minimal Ibu dan keluarga. Ya, harapan saya ke depannya, saya berharap bisa jadi pribadi yang lebih baik. Ya. Bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah saya alami. Ya. Dan saya berharap saya bisa membanggakan semua orang yang berada di dekat saya, seperti itu. Luar biasa. Dan Madam berharap ya tentu suatu hari nanti sesuai harapan Ibu insya Allah akan terwujud dan tetaplah Ibu seperti sekarang ini penuh semangat ya dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Fokus dan pikirkan kebahagiaan Ibu karena hidup kita harus terus berlanjut. Oke Bu, terima kasih sudah mau datang bersama Madam Amira untuk malam ini dan salam untuk putri Anda. Oke, baik. Nah teman-teman enjoy, seperti itulah pembicaraan ya ngobrolan kita dan bahwa yang harus dipahami adalah belajar dari pengalaman tadi bagaimana teman-teman enjoy bisa cepat move on. Dari sudah dijelaskan bahwa bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun susahnya, belajar menghargai diri sendiri, ya sadar bahwa kita ada tanggung jawab dan hidup itu akan tetap harus berlanjut. Jadi segeralah move on. Bagi teman-teman enjoy yang memiliki kisah yang sama. Baik, sampai di sini kita bertemu kembali di episode berikutnya. Enjoy for happy life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And enjoy for happy life. Bye bye.